tagline kita juga kita ubah dari yang awalnya menjaga menjadi melayani. Artinya terhadap saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan kemerdekaan pendapat di muka umum, maka peran Polri memberikan pelayanan. Dan juga kita mengundang pembicara dari kepolisian Hong Kong terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat. Kegiatan ini akan kita laksanakan dalam waktu 3 hari, mulai dari hari ini sampai dengan Rabu ke depan, di mana kegiatan kali ini kita laksanakan di Satlat Cikeas. Jadi memang kita buat model dengan mengumpulkan para Kapolda, para Kapolres, dan kita tempatkan mereka di tenda-tenda privat. Tentunya kegiatan ini bertujuan yang pertama meningkatkan soliditas internal, kekompakan, utamanya bagaimana kita kemudian melakukan review penanaman ulang terhadap doktrin-doktrin kita, doktrin Tribata dan Catur Prastya, serta tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang Harkaptibmas, di bidang penegakan hukum, dan juga memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap keamanan yang ada di dalam negeri. Tentunya banyak hal yang kita lakukan terkait tentunya bagaimana Polri di acara Apel K1 ini melakukan refleksi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dan hal-hal yang harus kita perbaiki, sebagaimana semangat dari upaya Polri untuk merespon Komisi Reformasi, dan tentunya ini juga bagian dari upaya kita juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk juga menghadirkan pembicara-pembicara yang memiliki kualifikasi yang tentunya tidak diragukan lagi. Salah satunya beliau tadi, Prof. Zilmi, selaku Ketua Tim Reformasi yang membuka, nanti ada lagi Prof. Mahfud dan kemudian para menteri yang lain, dan juga kita mengundang pembicara dari kepolisian Hong Kong terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat, dan juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat. Di satu sisi kita juga tentunya memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila ini tidak kita kendalikan tentunya akan berdampak terhadap stabilitas Kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain yang tentunya harus kita jaga. Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam apel K1 ini. Termasuk juga hari ini kita meluncing baju pamapta sebagai salah satu bentuk bahwa kita ingin melakukan respon cepat dengan memanfaatkan, memadukan antara pelayanan digital kita 110 dengan respon cepat yang dilaksanakan oleh kepolisian terhadap apa yang menjadi laporan masyarakat, sehingga pada saat ada pengaduan
Polri bisa segera turun, termasuk bagaimana bagi kita menguatkan interaksi pelayanan kita, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan maupun perubahan, termasuk tadi kita perkenalkan beberapa model market terkait dengan pelayanan polisi ke depan supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanannya, dan juga tentunya penggunaan pakaian yang kita harapkan bisa memberikan pengamanan dan perlindungan pada polisi pada saat melaksanakan tugas. Intinya kita harapkan dengan apel Kasatwil ini tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi tentunya kita harus selalu adaptif dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Makanya tadi tagline kita juga kita ubah dari yang awalnya menjaga menjadi melayani. Artinya terhadap saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan kemerdekaan pendapat di muka umum, maka peran Polri memberikan pelayanan. Semenjak mulai dari diberitahukan, kita kemudian menanyakan apa saja yang menjadi hal-hal yang mungkin Polri harus bisa membantu memfasilitasi. Misalkan menghubungkan dengan institusi terkait yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat, apakah itu pemerintah daerah, DPRD, DPR, sehingga kemudian terjadi dialog yang efektif, dan kemudian pesannya sampai, jangan sampai terdistorsi, apalagi ada tunggangan-tunggangan yang justru nanti tujuan dari penyampaian di muka umum atau penyampaian pendapatnya tidak sampai. Jadi kualitas itu yang tentu kita jaga. Kemudian tentu tadi kita akan melihat model-model yang ada sehingga kemudian kita mendapatkan satu pola yang benar, yang terukur untuk membedakan mana yang melakukan kebebasan berpendapat, dan juga di satu sisi kita menjaga atau mengklaster agar pada saat ada aksi rusuh massa ini juga bisa kita tangani, tentunya dengan terukur, dengan menghindari potensi terjadinya korban jiwa, dengan semangat untuk menjaga dan menyelamatkan masyarakat yang lain. Jadi hal-hal ini yang tentunya nanti akan kita lakukan adopsi dan kemudian kita lakukan perbaikan di dalam pola-pola pengamanan dan pelayanan kita terhadap penyampaian pendapat di muka umum ke depan. Di satu sisi bagaimana kita menjaga manakala ada hal-hal yang sifatnya rusuh massa atau anarkis. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.